di hotel sebagai chef, terus dia membuka usaha misalnya adalah martabak gitu, yang relate dengan apa yang dia lakukan sebelumnya. Itu sebenarnya seperti apa sih cara pengambilan pemikiran yang diambil ketika mau membuka usaha baru? Kalau saya bilang yang paling penting itu ada suatu kepercayaan diri ya. Tapi dalam segala sesuatu kalau kita pengen buat bisnis, hal pertama yang kita harus tahu adalah ada marketnya. Jadi ya kalau kita sendiri sebagai seorang chef atau mungkin saja sebagai orang yang jago untuk buat makanan, dimulai dulu lah untuk jual-jual sama keluarga, sama teman-teman deket. Jadi nggak usah berpikir modal gede dulu, nggak usah berpikir wah harus investasi banyak alat dulu. Kalau mau contoh saya jago buat kue sebagai contoh, kue pengantin. Mungkin saya bakal coba buat kue kecil dulu untuk bagi-bagi sama teman-teman. Sampel Dulu lah, jualin dulu. Yang penting kan sekarang dapat arus kasnya dulu, masuk cash flow dulu. Dan itu yang penting. Itu yang penting. Kalau yang dilakukan oleh Pak Pendi sendiri berawal dari 1981 kalau menurut Coach Yudi? Sudah terbukti dong 1981 Sampai sekarang 2020 40 tahun ya hampir ya. Iya. Ya berarti apa yang dilakukan sudah benar. Berawal dari kalau urutannya seperti apa sih Coach Yudi? Berawal dari ada market ya, atau nanti lanjut ke faktor-faktor apa? Hal pertama adalah kita harus mikir ini bisnis mau dibuat apa dulu, tentunya. Kemudian setelah kita tahu bisnis ini mau dibuat apa, pikirin marketnya itu yang mana. Karena beda loh. Umpamanya contoh, kalau kita mau mancing ikan hiu dengan kita mau mancing ikan lele, umpannya juga beda. Jadi kita harus tahu market kita itu mana. Market apa sih yang bisa terima kita punya makanan nih. Dan dari sana kita harus bisa membuat sebuah produk yang sesuai dengan market tersebut. Umpannya yang tepat. Karena kalau sampai salah market, yang terjadi adalah umpan sebagus apapun juga nggak bakal dimakan sama marketnya. Atau umpannya marketnya ada tapi umpannya salah. Nah itu juga itu juga ya. Iya. Coach Yudi, kalau dilihat dari perjalanan tadi ya, dari Palembang terus menuju ke Jakarta, terus akhirnya ketemu head to head gitu sama Pempek yang sudah established mungkin di wilayah sana ya. Kiat-kiatnya apa sih? Apakah kita memang harus seperti yang dilakukan oleh Pak Pendi, itu harus berpindah move mencari market yang sesuai dengan market kita, atau kita head to head di situ? Kalau saya lihat sih begini, kita harus lihat di area itu sendiri sebetulnya apakah sudah benar-benar full banget atau masih banyak populasi di sana yang belum tersentuh. Kalau memang masih ada populasi yang bisa tersentuh, sebagai contoh kayak di Kelapa Gading dulu, tukang pempek paling cuma satu. Jauh lagi. Dan jauh lagi ya. Sedangkan areanya kan cukup besar. Nah, toko pempek itu sendiri di Kelapa Gading mungkin saja nggak bisa melayani seluruh area Kelapa Gading. Nah, apabila itu yang terjadi di area Anda, ya nggak ada salahnya Anda bikin toko pempek lain atau kompetitor, walaupun sudah ada yang terkenal. Ya namanya kalau kata simpelnya dapat luberan lah. Yang satu rame banget daripada ngantri makan pempek 1 jam. Mendingan nunggu ya kan, kita kan pegel. Betul. Tapi kalau memang di area tersebut ya populasinya juga cuma sedikit, dan ada satu yang mendominasi, yang ngapain kita berdarah-darah gitu fight di sana. Kalau usaha kuliner kan keutamanya ada di rasa ya, daripada di harga sebenarnya. Daripada kita ketipu harga, lebih baik ketipu rasa. Ketipu rasa ya. Ketipu rasa gitu. Karena kalau dilihat dari kebiasaan orang-orang di Jakarta, ini kan memang lebih banyak yang mencari lebih murah, tetapi pada akhirnya akan kembali ke rasa yang sudah dia hafal di lidahnya. Seperti apa sih Coach Yudi? Jadi kalau buat saya sih rasa penting ya. Hanya saja sekarang ada sedikit shifting. Experience juga atau pengalaman itu penting. Terkadang seringkali kita itu mau makan sesuatu, kita itu cari excitementnya. Experience gimana sih cara makannya. Karena zaman sekarang kan lebih banyak orang juga butuh selfie dan sosial media. Mungkin memang kalau zaman dulu kita bicara tentang rasa itu nomor 1. Kalau sekarang banyak kok makanan gak enak tapi rame. Oh iya. Jadi ya tergantung
sebetulnya karena itu balik-balik lagi target marketnya apa nih. Sering sekali restoran baru buka rame banget. Kenapa sih? Padahal belum terbukti. Karena ya orang pengen eksis, pengen ngelihat restoran baru, pengen nyobain, pengen foto-foto, mungkin juga pengen diposting. Dan proses dari orang makan sekarang adalah difoto dulu baru dimakan. Kalau dulu setelah makan habis baru foto-foto. Jadi hal ini udah berganti. Kulturnya udah berbeda. Kulturnya sudah berbeda. Soal pengembangan ini biasanya dilakukan ketika untuk yang punya usaha ini kenapa kita harus memulai untuk melakukan pengembangan? Saya rasa pengembangan itu penting banget. Salah satu alasannya adalah supaya kita ada cara untuk informasiin customer kita itu masih eksis. Jadi kalau Anda lihat seperti brand-brand gede ya, ya saya nggak sebut nama. Tapi Anda bisa lihat mereka ada season-season tertentu mereka memunculkan burger rasa apa, atau minuman rasa apa, dimana hal itu dilakukan supaya customer itu masih inget gitu, tahu gitu, ada sesuatu yang baru loh. Karena kalau tidak ada sesuatu yang baru, orang juga bosan. Walaupun kebanyakan nih kita datang ke tempat tersebut, ya ordernya itu aja. Iya. Oke. Nah, tapi kalau dari pengembangan seperti tadi disebutkan burger varian baru dan lain-lain ya, itu kan kadang ada hitung-hitungannya ya. Apakah memang ini balik lagi sesuai target market, ataupun ini hanya untuk berinovasi? Seperti apa sih? Ada rumus-rumusnya nggak sih? Tentunya kalau kita bicara target market ya harus ya. Target market itu harus sesuai dengan target market. Dalam arti kata ya, kalau kita bicara tentang burger, karena cabangnya juga di banyak di luar negeri, tapi di Indonesia tentunya makanannya harus halal. Tapi untuk bentuk inovasi itu juga penting. Inovasi untuk memberikan sesuatu yang lebih fresh dan juga bagus untuk dimarketingkan. Karena kalau umpamanya burger kita ya itu aja, atau pempek kita itu aja, apa sih berita baru yang kita bisa infoin? Customer juga bosen. Ya pempek kapal selam aja yang dimunculin. Kalau ada pempek kapal Sukhoi kan kayaknya lebih menarik. Apaan bener tuh ya. Bener. Itu jadi inovasi tuh Pak Fendi. Tapi kalau untuk inovasi sendiri, haruskah kita menunggu respon atau kita buat aja inovasi gitu? Kalau buat saya inovasi itu terus harus dilakukan. Jadi nggak perlu nunggu respon ya. Dalam arti kata, kalau kita bisa maju, move forward, ya kenapa enggak? Malah kita yang harus mencoba nanya sama customer. Karena terkadang customer sendiri, mereka bisa berinovasi sendiri loh dengan makanan kita. Nah kita tanya sama customer, by the way, atau kamu sukanya pempeknya diapain sih? Atau modelnya seperti apa sih? Nah kita harus engage sama customer. Customer ada aja yang mungkin pempek dicampur dengan sesuatu lain, hal lain yang berbeda. Kita nggak tahu, mungkin pempek pakai sambal hijau atau apa ya kita. Pempek pakai sambal hijau udah kayak rumah makan Padang ya. Kita nggak pernah tahu. Kalau kita bicara martabak juga sekarang banyak. Iya, udah banyak. Campur-campurannya. Ya, topping-toppingannya udah banyak benar.